Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya mau mereview mobil ini. Jadi pertama saya memperkenalkan, ini adalah Toyota Camry Hybrid 2015. Keunggulannya adalah dia senantiasa diservis dengan rapih di Auto 2000. Kebetulan ini daerah Bilimun, Auto 2000-nya dekat di sana. Yang kedua, kelebihan kedua, pada akhir 2018 seluruh bodinya ini sudah dicat di Triwa. Mungkin para pemirsa bisa cek, Triwa itu sebuah bengkel yang ternama, dan pengecatan totalnya ini memakan biaya 90 juta rupiah. Dan jadi kondisinya relatif baik ya, baik seluruhnya. Mari kita lihat keliling yuk. Walaupun ada lecet-lecet ini, maaf, ini belum kondisi dipoles, ini masih kondisi apa adanya ya. Nanti insya Allah kalau ini dipoles maka akan menjadi sangat baik sekali. Kenapa kok sampai dicat total? Itu bukan karena tabrakan, bukan karena kebanjiran. Jadi ceritanya adalah saya ketika parkir di sebuah tempat ya, di lapangan bulu tangkis itu, ada anak kecil yang entah bagaimana dia menyiram power glue. Jadi power glue-nya itu kena dari depan sampai belakang, dan ini langsung rusak ya, rusak, nggak bisa lagi dipoles. Maka memang solusinya pada saat itu hanya dicat ulang. Oke, kemudian keunggulan berikutnya adalah yang dikhawatirkan dari mobil hybrid karena dia punya baterai adalah baterainya melemah ya, baterainya melemah. Jadi menurut opini bahwa baterai itu akan melemah setelah berusia 8 sampai 10 tahun. Nah, ini sudah 6 tahun nih. Tentunya sudah hampir lemah. Nah, kebetulan baterai ini sudah diganti dan biaya penggantiannya tidak murah, di asli di Toyota, yaitu sekitar 60 juta rupiah. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok diganti? Jadi waktu itu ketika di bengkel Triwa itu, Triwa kita tahu sendiri kalau mengerjakan begitu hati-hati, dia mengerjakan sampai 4 bulan. 4 bulan mengerjakan. Seperti halnya perangkat-perangkat yang ada baterainya, dia nggak boleh dalam kondisi mati, disimpan tuh nggak boleh. Akhirnya baterainya drop ya. Jadi HP kita ini sama, HP kita ini kalau disimpan, ini peringatan buat kita yang punya perangkat-perangkat yang punya baterai, disimpan dalam keadaan kosong dalam waktu yang lama pasti akan drop baterainya, rusak baterainya. Nah, maka pada waktu di Triwa di bengkel dia 4 bulan nggak dipanasin, baterainya drop, maka kita ganti baru orisinil. Jadi 2019 awal atau pertengahan itu kita ganti baterai. Jadi ini baterainya relatif baru. Oke lah kalau dikatakan 8 tahun lagi masih lama ya. Ini masih prima sekali baterainya. Tapi 8 tahun itu kondisinya akan turun sedikit, bukan rusak. Bahkan ada yang menggunakan sudah 15 tahun baterai daripada Toyota Hybrid ini masih bagus. Saya pakai sendiri ini di awal, kemudian setelah itu dipakai oleh Presiden Komisaris kami. Jadi ini mobil begitu terawat ya. Ini adalah mesin dari Toyota Hybrid. Di sini ada 2 mesin besar. Yang satu mesin konvensional internal combustion 2500 cc, dan ini adalah baterai ya, baterai yang sangat besar ini. Nah, ini dua-duanya ini bekerja sama sehingga disebut dengan hybrid synergy drive. Jadi saudara sekalian, kalau Anda menghendaki mobil yang powerful, ini dia. Karena dia mengeluarkan tenaga 156 tenaga kuda, dan yang baterainya mengeluarkan tenaga 143 tenaga kuda, sehingga totalnya adalah 299 tenaga kuda. Kemudian torsinya juga luar biasa. Torsinya, mesin internal combustionnya 268 Nm dan mesin listriknya 105 Nm. Jadi totalnya 473 Nm. Bagasi belakangnya jujur tidak seluas Camry yang non hybrid. Kenapa? Karena di bawah ini ada baterai lagi, sehingga ya tapi lumayan luas. Ini 2 koper besar masih masuk, bawa
kereta bayi masih masuk ya, lumayan banget. Sekarang mari kita lihat interior belakang. Jadi saudara sekalian, Camry adalah sedan mewah untuk eksekutif, untuk para pejabat, sehingga yang paling istimewa adalah kabin belakang. Kabin belakang semua terbuat dari kulit, dan ini kalau orang duduk ya sangat nyaman. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia bisa digeser maju dari sini. Lihat ya. Nah, jadi ini memberikan ruang yang sangat lapang sekali, Nah, ini adalah bos yang duduk di sini. Anda lihat bahwa saya duduk di dalam kondisi mobil tidak jalan, AC nyala, ini AC nyala, sejuk, tapi mesin tidak nyala karena ini digerakkan oleh baterainya masih banyak, jadi digerakkan oleh baterai. Dan kita kalau duduk di belakang, seringkali yang jadi masalah terhalang dengan pandangan sandaran kepala. Dan kalau di Camry ini bisa seperti ini. Waduh, nyaman sekali. Nyaman sekali. Luar biasa. Ini bisa, sandarannya bisa maju mundur. Ini kalau di Mercedes hanya ada di S-Class. Di E-Class pun nggak ada. Nah, jadi duduknya bisa sangat rebah, sangat nyaman sekali. Lihat ya, nyaman banget ini. Sandaran kepalanya juga pas. Dan yang luar biasa lagi, ini ada mesin pijitnya. Tombol buat mengaktifkan mesin pijit ya. Tapi kalau nggak dipakai, dimatikan saja karena makan baterai. Oke, apalagi fungsi-fungsinya luar biasa. Di sini kita bisa ngatur radio, bisa ngatur sendiri temperatur, ya, volume radio, kemudian channel mau ganti ke Bluetooth dan lain-lain. Dan ini juga kita bisa nutup layar. Nah, ulangi lagi. Kita pencet ini, kita akan bisa nutup sehingga lebih privasi. Bahkan kita pun bisa juga nutup ini sehingga sangat privasi. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam interior dari Toyota Camry Hybrid 2015. Panel buat menyesuaikan, mengadjust ini sudah elektrik semua. Ini bisa maju mundur elektrik, nggak manual lagi. Naik turun juga begitu. Kemudian setirnya teleskopik, bisa naik turun, dan naik turun bisa teleskopik ya, lihat. Dan ini istimewanya, kalau mesin dimatikan dia akan naik sendiri, jadi memudahkan kita untuk keluar. Mesin mati, dia naik sendiri. Keren ya. Ini baterainya pas lagi habis, jadi ketika dinyalakan dia, ini enggak, ini saya nyalakan sudah ready jalan, tapi nih nggak percaya, kita jalan nih, tuh jalan tuh, nggak pakai mesin ya. Oke, ini layarnya, informasi cukup lengkap tentang berbagai hal, ada GPS, ada buat tentang informasi baterai. Nih baterainya terisi 3 bar ya, dan seterusnya. Oke lah, kita bisa jalan. Nih setirnya, bisa kita atur panel-panel dari setir ini. Mari kita jalan sambil menikmati sensasi berkendara Camry Hybrid 2015. Pakai seat belt, semuanya pakai masker, tetap kita menjaga protokol kesehatan COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita saksikan nggak ada suara sama sekali. Jadi kita juga berarti mobil ini cocok buat orang yang memperhatikan kelestarian alam, menghindari polusi karena dia lebih ramah bahan bakar sehingga gas buangnya lebih sedikit. Lihat ini bunyinya, nggak ada bunyi mesin, tidak ada getaran ya. Ini mesin, dia mengunci sendiri ketika berjalan. Ini nikmat sekali ya, sehingga kalau ini kita lakukan misalnya di pemukiman, betul-betul senyap, tidak ada suaranya. Oke, jadi buat siapa mobil ini? Mobil ini adalah yang pertama orang yang suka speeding ya, suka ngebut, karena nanti kita lihat itu kecepatan 0 sampai 100 km per jam itu bisa ditempuh dalam 7 detik.
Wow, itu fantastis sekali ya untuk mobil sedan sebesar ini. Kita masuk tol dulu untuk merasakan bagaimana sensasi kecepatan mobil ini. Wow, luar biasa. Oke, sekarang kita coba ya, apakah mesin mobil ini masih bagus. Ini kita berada di jalan tol Becakayu yang sebenarnya tidak terlalu rata. 160 sudah lewat di shoot. Ini jalannya menikung, jadi kita tidak bisa optimal kecepatannya, tapi masih sangat, dan jalannya cukup menanjak. Ini nikung lagi, enak banget. Ini lihat tikungan tajam, saya sikat saja, ini miring langsung. Wow, nikmat sekali. Ya, mesinnya sangat sehat. Ini sudah banyak mobil di depan, jadi kita nggak bisa terlalu cepat. Oke, di jalan yang bergelombang masih sangat nyaman sekali. Ya, bisa dilihat di ini layar, cruising range-nya 366 km buat jalan dalam kota. Ternyata dia dapat average bensinnya 14,6 km per liter. Itu buat mobil mid-size sedan seperti ini fantastis sekali. Ya, hemat sekali. Ini ada tombol buat pendingin jok. Nah, sebenarnya ini akan keluar angin dari jok ini. Joknya Pak Rizal bisa ada anginnya keluar. Kemudian EV mode, kalau kita masuk ke pemukiman misalnya pengen supaya yang bekerja hanya listrik saja, jangan ada suara mesin, kita masuk ke EV mode. Nah, seperti ini EV mode, maka mesin tidak bekerja sehingga sangat hening dan tenang. Saya sebagai pengguna mobil ini bisa ngambil kesimpulan kelebihannya dulu ya. Kelebihan mobil ini adalah irit. Ini mobil yang irit banget. Keiritannya menyaingi LGCC. Yang kedua adalah nyaman. Yang ketiga kenceng. Mobil ini mobil kenceng. Ini lebih kenceng dari Camry yang 3500 cc. Kelemahannya apa? Jujur bahwa ini old fashion. Jadi ini memang tampangnya buat orang yang sudah mapan ya, sudah mapan. Buat yang orang muda kurang cocok. Tapi ya itu selera sih. Kelebihan sekaligus kelemahan dari mobil ini adalah baterai itu sendiri. Baterai biar bagaimanapun dia umurnya akan berkurang. Dari literatur yang saya baca, 7 tahun pemakaian dia akan berkurang 15%. Tapi tidak menimbulkan efek apapun selain nanti konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih boros, itu saja. Dan kalau mau mengganti baterai, siapkan uang 60 juta rupiah. Nah, itu berarti nanti perlu disiapkan 10, 12, atau 15 tahun lagi ketika baterainya sudah tidak bisa dipergunakan atau sudah sangat rendah kapasitasnya. Dan pihak Toyota menjamin bahwa baterai dari Camry Hybrid ini akan terus ada, dijaga ketersediaannya. Kemudian kelemahan lain dari mobil ini tidak ada sunroof. Buat yang penggemar sunroof, ini memang harga mobil yang dulu barunya hampir 800 juta ya, kok nggak ada sunroof. Oke, sebagai penutup, saya menjamin mobil ini sangat baik kondisinya. Tinggal pakai, tidak ada masalah. Dan ini kondisi yang saat ini kita syuting ini dalam kondisi apa adanya, belum dipoles. Nanti sebelum kita lepas, kita poles dulu luar maupun dalam, interior juga. Kemudian boleh juga kalau mau dicek ke Auto 2000 semua apakah ada masalah, kami jamin insya Allah tidak ada masalah. Jadi ini mobil yang benar-benar worth it untuk dibeli.
Bismillah.